Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara online, secara langsung di dalam sesi ini. Tapi saya sudah membuat video recording terkait materi pada malam hari ini, teman-teman. Jadi, nanti untuk absensinya, saya akan lihat dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas ataupun latihan soal yang saya berikan di sesi ini, teman-teman. Selain nanti hasil screenshot dari Zoom meeting gitu ya, teman-teman. Jadi pada hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bagaimana menghitung risk and return menggunakan model indeks tunggal di dalam aset tunggal, teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan beta saham, gitu ya. Jadi minggu sebelumnya kan kita membahas bagaimana perhitungan risk and return. Kalau sekarang perhitungan risk and return di dalam menggunakan metode indeks tunggal, gitu ya. Nah, di sini teman-teman syaratnya harus mempunyai SPSS, teman-teman. Saya yakin karena teman-teman sudah mahasiswa tingkat akhir, teman-teman sudah ada ya SPSS gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum ada software SPSS, tolong untuk menginstalnya ya, teman-teman. Saya memperbolehkan entah itu yang free trial atau versi student gitu ya, boleh, ataupun yang memang versi originalnya juga nggak masalah gitu ya. Nah, akan tetapi untuk kedepannya sampai dengan sesi 15 nanti, kita akan menggunakan SPSS di dalam setiap materi pembelajaran kita. Gitu ya. Jadi tolong mulai pada malam hari ini, teman-teman ini ya sudah mulai install SPSS-nya. Karena nanti di UAS pun nanti kita akan tabulasi data menggunakan SPSS juga, teman-teman. Nah, jadi itu eh, informasi awal, teman-teman, untuk materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman ini ya eh, apa namanya download SPSS-nya itu yang saya mention di pertemuan hari ini sampai dengan pertemuan 15 gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke materi, teman-teman. Oke, sebelum ke materi, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan kalian data, yaitu di sini judulnya adalah IHSG Close, yaitu adalah data dari IHSG mulai dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2025. Jadi hampir 2 tahun lah ya. Nah, data IHSG ini atau Indeks Harga Saham Gabungan ini nanti akan kita jadikan sebagai data di dalam tabulasi data menggunakan SPSS gitu ya. Nanti di dalam model indeks tunggal kita perlu data indeks harga saham gabungan ini di dalam tabulasi datanya ya. Nah, kemudian selain data IHSG, saya juga nanti akan memberikan data stop loss atau harga saham gitu ya dari berbagai jenis saham, teman-teman. Datanya sama dengan IHSG tadi, yaitu mulai dari tanggal 2 Mei 2024 sampai 30 April 2025, hampir 5 tahun. Akan tetapi di sini saya memberikan data sahamnya itu, harga sahamnya itu menggunakan stock code atau kode emiten, teman-teman. Jadi kalau ACES ini kode emitennya adalah S Hardware gitu ya. Kemudian ada ADRO ini adalah Adaro, AMRT ini adalah Alfamart, ANTM ini adalah Antam, Arto ini adalah Bank Jago, ASI ini adalah Astra Internasional, gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti untuk memilih saham yang ingin kalian pilih di dalam nanti latihan soal atau tugas ya teman-teman,
Kalian hanya tinggal klik di sini di stock quote gitu ya. Misalnya kalian ingin memilih saham Alfamart atau Antam, Antam misalnya ya. Kita hanya tinggal klik Antam. Kemudian semua datanya di sini adalah data dari saham Antam semua, teman-teman. Gitu ya. Jadi di filtering ini gitu ya, kalian tinggal pilih saham mana yang kalian pilih. Misalnya kalian ingin pilih BBCA atau Bank BCA. Klik aja kode emitennya BBCA. Nah, ini semuanya ini adalah harga saham dari Bank BCA gitu ya, selama hampir 2 tahun tadi ya, teman-teman. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke kalian di dalam memilih saham gitu ya, di dalam data stop loss yang saya berikan gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke materi, teman-teman. Yaitu kita akan membahas bagaimana di sini gitu ya, aplikasi SPSS di dalam perhitungan beta saham di dalam model indeks tunggal gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini apa namanya bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari perhitungan beta saham menggunakan model indeks tunggal? Jadi di dalam artikel ini, teman-teman, tujuannya adalah memberikan penjelasan, khususnya penjelasan yang sangat praktis, yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka, baik jenjang S1 berupa skripsi maupun jenjang S2 yaitu tesis. Salah satu pertanyaan yang kerap diajukan oleh mahasiswa dalam proses penelitian di bidang keuangan, khususnya dalam topik manajemen investasi atau analisis saham adalah bagaimana menghitung dan menginterpretasikan beta saham menggunakan model indeks tunggal. Jadi kalau kalian nanti skripsinya apa namanya condong ke arah investing, teman-teman, ini bisa salah satu alternatif gitu ya tema penelitian kalian yang mungkin nanti bisa kalian jadikan sebagai penelitian skripsi gitu ya. Jadi kalau yang kalian nggak mau misalnya sama seperti kakak tingkat kalian gitu ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif skripsi kalian gitu ya, tema skripsi kalian gitu ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan beta saham gitu ya? Beta saham di sini, teman-teman, merupakan salah satu ukuran penting dalam dunia investasi karena beta saham mencerminkan tingkat risiko sistematis dari sebuah saham relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Nah, beta juga menjadi komponen utama dalam berbagai model penelitian aset seperti capital asset pricing model atau CAPM, serta digunakan untuk keperluan pengelolaan portofolio gitu ya. Nah, di mana beta saham adalah sebuah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat sensitivitas atau volatilitas return suatu saham tentunya terhadap perubahan return pasar. Secara sederhana, beta menggambarkan seberapa besar pergerakan harga suatu saham akan mengikuti pergerakan pasarnya. Maka dari itu, dalam konteks ini, pasar biasanya direpresentasikan oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG atau indeks pasar lainnya yang relevan gitu ya. Jadi selain IHSG misalnya kalian juga bisa menggunakan indeks saham syariah gitu ya, indeks LQ45, indeks IDX 30 ataupun Kompas 100 dan seterusnya tergantung konteks penelitian kalian nantinya. Tapi di dalam materi kali ini kita akan menggunakan IHSG sebagai proksi pasarnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, salah satu metode yang paling sederhana namun efektif dalam mengestimasi beta saham yaitu dengan cara menggunakan model indeks tunggal atau single index model yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut persamaan matematisnya. RI sama dengan alfa ditambah beta dikali return market ditambah errornya. Di mana RI ini adalah return saham gitu ya yang kita pilih nantinya. Kemudian RM ini adalah return pasar yang diwakili yang tadi kita bahas adalah IHSG dan juga beta saham atau sensitivitas return saham terhadap pergerakan pasarnya gitu ya. Nanti kita akan
selesaikan model indeks tunggal ini menggunakan persamaan matematis berikut, gitu ya. Nah, kemudian di sini model ini mengasumsikan bahwa return suatu saham dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu return pasarnya. Di sini kita menggunakan proxy IHSG dan juga errornya, gitu ya. Nah, di sini estimasi parameter dalam model ini biasanya dilakukan dengan teknik regresi linier, gitu ya. Jadi kita meregresikan, makanya kenapa kita perlu yang namanya SPSS, teman-teman. Nah, kemudian di mana return saham diposisikan sebagai variabel dependen, sedangkan return pasar sebagai variabel independennya, gitu ya. Jadi return saham di sini diposisikan sebagai dependen, gitu ya, atau variabel terikat, dan return pasar di sini adalah sebagai variabel independen atau apa namanya bebasnya. Nah, untuk mempermudah proses estimasi, perhitungan regresi ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik yang umumnya digunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah IBM SPSS Statistic Version 27, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja teman-teman ke contoh kasus di sini. Oke, kebetulan saya juga sudah membuat data ininya ya, data Excel-nya untuk mempermudah kita di dalam tabulasi data dalam SPSS juga ya, teman-teman. Nah, contoh kasusnya, misalnya di sini, Taufik adalah seorang mahasiswa Universitas Nasional. Ia ingin mengetahui besarnya beta saham PT Bank Sentral Asia berdasarkan model indeks tunggal dengan periode waktu pengamatan selama 24 bulan dari Mei 2024 sampai dengan April 2025. Oke. Kemudian data diambil dari data yang tadi saya sudah berikan ke kalian ya, yaitu data harga saham BCA dan juga data indeks harga saham gabungan, gitu ya. Nah, saya sudah membuat data Excel-nya, teman-teman, di sini. Nah, ini dia. Ini adalah data IHSG yang sudah saya kopikan di sini, gitu ya. Ini adalah data BCA yang juga sudah saya kopikan. Kopinya dari mana? Dari data ini, dari stop loss. Nah, ini dia, ini saham BCA ya. Ini harganya, gitu ya. Kita kopikan sampai bawah. Kemudian ini juga untuk data IHSG-nya, gitu ya. Kita kopikan di Excel yang baru di sini. Jadi di data Excel yang baru kita punya 3 sheet, data IHSG, data Saat BCA, ini dan satu. data return-nya. Oke, yang akan kita regresikan di dalam SPSS adalah data dari return apa namanya IHSG dan juga BBCA, teman-teman. Kemarin di dalam konsep risk and return kita kan sudah membahas bagaimana cara menghitung return. Menghitung return kan caranya adalah harga saham sekarang dikurangi harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya, gitu ya. Nah, misal saya contohkan di sini, teman-teman. Misalnya kita nggak tahu nih, berapa sih return IHSG dan juga return BBCA, gitu ya. Caranya, kita hanya tinggal klik sama dengan, untuk return BBCA ya, teman-teman, sama dengan, kemudian buka kurung, gitu ya. Kita ke sheet data harga saham BBCA di sini. Nah, kita mulai di tanggal 3 Mei 2000 3 Mei 2024 gitu ya. Karena kan kita nggak punya tanggal satu data 1 Mei-nya ya. Jadi kita mulai dimulai dari tanggal 3 Mei. Harga saham di tanggal 3 Mei dikurangi harga saham di tanggal 2 Mei. Kemudian tutup kurung dibagi dengan harga saham pada tanggal 2 Mei atau harga saham sebelumnya. Enter. Nah, kita sudah punya data return saham untuk tanggal 2 Mei 2024. Untuk data return saham BBCA seterusnya kita hanya tinggal tarik ke bawah, teman-teman. Tarik ke bawah sampai akhir di sini. Oke. Nah, kita sudah mempunyai data return saham BBCA dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2025. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk return IHSG gimana?
Nah, ini sama juga caranya gitu ya. Kita tinggal klik sama dengan buka kurung, kita ke data IHSG mulai dari tanggal 3 Mei 2024 gitu ya, dikurang IHSG di tanggal 2 Mei 2024 gitu ya, tutup kurung dibagi dengan harga IHSG di tanggal 2 Mei 2024 enter gitu ya. Untuk data return IHSG sampai dengan tanggal 30 gitu ya, caranya sama dengan tadi, kita tinggal tarik aja ke bawah gini ya, tinggal tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Di sini kita sudah punya data return dari BBCA dan juga IHSG gitu ya. Nah, langkah selanjutnya untuk menghitung apa namanya beta sahamnya, kita memerlukan software yaitu SPSS gitu ya. Nah, kita harus kopikan data return BBC dan IHSG ini ke SPSS gitu ya. Nah, karena pemisahnya di sini desimalnya adalah koma gitu ya, dan SPSS itu tidak bisa membaca koma, teman-teman. Nah, koma ini harus kita ganti menjadi titik. Nah, cara yang mudahnya, sebelum kita kopikan ke SPSS, kita kopikan terlebih dahulu ke Word, teman-teman, untuk data return IHSG dan saham BBCA tadi, gitu ya. Ya, di sini. Nah, kemudian setelah ini adalah kita klik Find and Replace, teman-teman. Kita klik Find and Replace, ya. Nah, kita ingin find koma, gitu ya, temukan. Kemudian replace menjadi titik, kemudian replace all atau ganti semua. Nah, ini udah kita ganti semua. Gitu ya. Yang tadinya pemisahnya koma gitu ya, sekarang jadi titik. Dan sekarang bisa dibaca di SPSS. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka SPSS yang sudah kita miliki di sini. Gitu ya. Saya ingatkan bagi yang belum punya SPSS, harap install terlebih dahulu SPSS-nya, karena nanti untuk UAS pun kita akan menggunakan SPSS di dalam tabulasi datanya, teman-teman. Oke, nah kemudian di sini kita klik close. Nah, data yang tadi sudah kita ganti, pemisah desimalnya menjadi titik yang awalnya koma, ya teman-teman, di dalam Microsoft Word. Di sini kita kopikan ke SPSS gitu ya. Yang tadi sudah kita buka, teman-teman. Ini dia SPSS-nya. Di dalam SPSS, di sini ada dua ini ya, apa namanya? Ada dua sheet, ada variable view dan data view. Di sini kita kopikan data yang tadi dari Excel ke sheet data view di sini. Nah, kemudian yang hanya terkopi di sini hanya titik 03. Nah, berarti di sini kalau tidak ada angka di depan titiknya, berarti di sini ada angka 0, teman-teman. Nah, kemudian dua angka di belakangnya itu adalah angka desimal yang ada di data yang kita miliki. Nah, yang jadi pertanyaan, angka desimalnya itu kan di belakang titiknya ada 3. Nah, kenapa di sini ada 2? Ini kan ada 3 ya, teman. Nah, yang di SPSS kan ada 2 ya. Ya, ini hanya ada 2 kan. Berarti 0,03 gitu ya. Sedangkan kan di dalam data ini kan untuk yang pertama adalah 0,031 gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu mengadjustnya di bagian variable view. Gitu ya di sini. Nah, setelah datanya tercopy di data view, kita kembali ke sheet variable view di sini. Nah, nanti di sheet variable view di sini ada kolom name, type, width sampai dengan role, teman-teman. Nah, di kolom name yang awalnya tadi di sini namanya var triple 01, kita ubah menjadi data apa namanya return BBCA, tapi di sini hanya singkatannya aja gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di kolom name ini kita nggak bisa pakai spasi karena di kolom name ini tidak bisa membaca spasi. Untuk pemisahnya kita gunakan underscore di sini karena return Bank BCA gitu ya, kita apa namanya
Sederhanakan jadi R underscore BB CA. Untuk variabel keduanya atau di variabel 02-nya tadi kan return IHSG ya. Kita singkatannya return atau R underscore IHSG. Gitu ya. Type-nya numerik semua, width-nya biarkan default, desimalnya, nah ini dia, tadi kan ada 3 angka di belakang koma ya. Nah di sini yang tadinya 2 kita ubah jadi 3. Nah di sini di data view, yang tadinya hanya ada 2 angka di belakang titik, kita atau di belakang koma, di sini jadi ada 3 angka gitu ya. Dan sekarang sudah sesuai dengan data Excel yang kita miliki gitu ya. Nah, di labelnya kita beri keterangan tambahan, teman-teman. Di label kita beri keterangan return bank sampel hasil, gitu ya. Di yang kedua di sini kita beri keterangan return indeks harga, gitu ya. Saham gabungan, gitu ya. Kolom value sampai dengan row-nya kita biarkan pengaturan default aja, teman-teman. Kita nggak usah ganti apapun, gitu ya. Nah, ini datanya sudah siap, gitu ya. Setelah itu kita hanya tinggal klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini kita pindahkan return Bank Sentral Asia ke bagian dependent dan return indeks harga saham gabungan ke bagian independen. Kemudian hanya tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncul 4 tabel, yaitu tabel variabel enter, tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Yang kita gunakan di dalam penentuan beta saham adalah tabel koefisien di sini. Kita bisa lihat tabel koefisiennya dari mana gitu ya. Kita pindahkan ke Word, teman-teman. Untuk ini ya, kita copy di sini yang tadi hasil output SPSS-nya ke Word, teman-teman, di sini. Copy ke sini. Nah, ini. Nah, nanti kita tinggal interpretasikan. Nah, kebetulan saya sudah membuat interpretasinya di dalam modul pembelajaran ya, teman-teman. Jadi kalian bisa tinggal menyesuaikan nanti untuk jawaban latihan soalnya di sini. Nah, ini dia. Ini tata caranya juga sudah saya ini ya, apa namanya, eh, tampilkan di dalam modul pembelajaran. Nah, ini hasil output dari SPSS-nya nih, yang tadi sudah saya kopikan ke Microsoft Word, gitu ya. Nah, untuk menentukan beta saham, di sini di tabel koefisien, di sini kita lihat kolom unstandardized coefficient, yaitu di sini kita lihatnya bukan di kolom betanya ya, tapi di kolom B di sini, yaitu nilainya 0,998 gitu ya. Yang dimana di sini kita juga bisa memasukkannya ke dalam rumus yang tadi kita bahas di awal untuk menyelesaikan persamaan, untuk menyelesaikan perhitungan beta saham menggunakan model indeks tunggal kan kita perlu persamaan matematis ya, ini ya, RI sama dengan alfa ditambah beta dikali RM atau return marketnya ditambah errornya. Nah, alfanya di sini adalah konstanta gitu ya. Nah, di sini kan ada juga ya. Ya, ini dia konstantanya adalah karena ini bentuknya adalah 0 komanya panjang ya. Terus saya ubah ke dalam bentuk desimal gitu ya. Di sini apa namanya, konstantanya adalah minus 0,00009231. Betanya adalah 0,998. Jadi walaupun tidak ada angka di depan titik atau ini ya pemisahnya ya, di sini adalah 0 gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam persamaan matematis tadi. Oh, berarti di sini apa namanya, konstantanya 0, minus 0,000931, betanya adalah 0,998. Nah, interpretasinya di sini karena nilai betanya 0,998, artinya setiap kenaikan 1% pada return IHSG secara rata-rata akan diikuti kenaikan sekitar 0,998 pada return Bank BCA.
gitu ya. Jadi sebetulnya eh, apa namanya Bank BCA itu selalu mengikuti proksi pasarnya atau selalu mengikuti IHSG-nya. Jadi kalau teman-teman ingin memilih saham yang selalu mengikuti tren indeks harga saham gabungan, maka BBCA lah saham yang cocok teman-teman pilih karena betanya itu hampir sama dengan satu. Maka saham BBCA memiliki volatilitas yang sebanding dengan IHSD-nya gitu, teman-teman. Nah, itulah apa namanya, bagaimana cara menghitung beta saham menggunakan SPSS menggunakan model indeks tunggal, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri, teman-teman, di sini ini juga nanti akan ada di UAS ya, teman-teman, tolong diperhatikan. Jadi, untuk tugasnya sendiri yaitu adalah yang pertama, setiap mahasiswa wajib menggunakan saham yang berbeda gitu ya. Jadi tugasnya itu analisis beta saham dengan menggunakan model indeks tunggal pada aset tunggal gitu ya. Jadi setiap mahasiswa wajib menggunakan saham yang berbeda. Saham yang dipilih harus merupakan saham anggota LQ45 atau EDX 30 atau boleh lah, nggak perlu indeks LQ45 atau EDX 30, bebas mau saham apa saja, saya serahkan ke teman-teman. Gitu ya. Data harga saham harian selama 24 bulan terakhir atau dari data yang tadi saya sudah berikan ke teman-teman. Gitu ya. Kemudian IHSG kalian jadikan proksi indeks pasarnya ya. Datanya juga sudah saya berikan tadi. Dan semua pengolahannya dilakukan menggunakan SPSS. Gitu ya. Tugasnya dikerjakan secara individu. Gitu ya. Nah, caranya di sini adalah kalian buat paper sederhana aja ya terkait latar belakang pentingnya mengerti beta saham, tujuan analisis, penjelasan model indeks tunggal, sumber data dan periode yang digunakan tadi ya, yang tadi sudah saya berikan gitu ya. Tinggal kalian lampirkan aja atau jelaskan saja di paper kalian. Pengolahan data dan hasil tadi ya, menggunakan SPSS gitu ya, interpretasi hasilnya juga yang sudah tadi saya sampaikan gitu ya. Outputnya adalah, ya sorry, di dalam lampiran kalian harus melampirkan harga saham dan returnnya yang tadi ada di dalam Excel ya. Kalian lampirkan aja di papernya. Dan juga output regresinya yang tadi dikopikan ke Word-nya. Nah, contoh sahamnya masing-masing mahasiswa berbeda satu sama lain. Misalnya tadi saya pakai BCA. Yang lain misalnya mahasiswa B, BBRI, mahasiswa E, SMGR, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak boleh sama satu sama lain. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa bertemu secara langsung, walaupun secara online ya, teman-teman. Saya usahakan minggu depan di perkuliahan onsite kita berkuliah secara onsite. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya akhiri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Gitu ya.